Halo, assalamualaikum teman-teman. Buat para pemula ya, terutama yang di rumahnya udah ada PLN atau terjangkau PLN dan ingin memiliki PLTS tetapi terbatas dalam masalah biaya ya atau materinya ya sama seperti saya. Teman-teman bisa ngikutin cara saya ya, yaitu dengan cara nyicil ya. Yang mana walaupun nyicil tetap harus pakai konsep ya kalau buat bikin PLTS ya. Ya, kalau saya yang pertama dibeli itu bukan panel suryanya dulu teman-teman, tapi yang seperti ini ya, 2 unit aja ini ya, yang dua macam ini yang perlu didahulukan, yaitu inverter sama baterai aja. Ya, baterainya bisa, yang baterai apa aja yang bisa, yang penting bisa nyimpan setrum ya, nggak mesti yang begini. Nah, kalau yang inverternya yang seperti ini, yang built-in cas ya, artinya yang udah ada cas PLN-nya, biar lebih simple ya, lebih enak ya. Ya, seperti ini nih. Ini punya saya 12 volt 1,5 kW ya, sedang lah buat pemula. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kenapa didahulukan inverter sama baterai? Ya, jadi teman-teman, kalau belum mampu biayanya untuk beli panel surya atau perangkat PLTS, nah ini yang dua ini udah bisa dipakai ya. Kalau di rumah ada PLN. Jadi kalau di rumah kita ada PLN, dicas aja dengan PLN ya baterainya. Jadi ketika kita mati lampu atau ada keadaan darurat ya, mati lampu ya intinya. Nah ini bisa digunakan teman-teman, bisa nyala. Jadi backup buat backup. Nah seperti itu teman-teman, jadi tetap jalan ya. Nah nanti kalau udah ada biaya buat beli panel surya sama MPPT, nah baru kita ditingkatkan ya, seperti itu. Nah jadi MPPT-nya pisah. Kalau saya malah lebih seneng yang pisah ya, MPPT sama inverter itu nggak hibrid ya, nggak nyatu. Kenapa? Saya soalnya udah ngalamin sendiri. Kalau yang nyatu itu, nanti kalau mati salah satu sistemnya, maka semuanya akan beku ya, bangkrut, nggak bisa dipakai. Beda kalau yang misah, kalau MPPT-nya mati, inverternya masih tetap bisa dipakai ya teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini 14 volt. Ternyata si senadi ini ya, yang biru, keren juga. 14 volt itu belum protek ya, jadi tinggi ya. Nah, ini ya, tuh jadi nyala ya. Nah, ini 12 volt 80 Ah teman-teman. Tapi cukup ya buat sekali kalau mati lampu buat nyalain TV 50 in juga kuat ya. Terus misalkan WiFi atau nyalain dispenser buat manasin air ya buat ngopi atau masak juga di rice cooker bisa ya teman-teman. Dengan aki ini ya yang cuma 80 Ah doang ini teman-teman. Apalagi kalau banyak ya teman-teman. Nah, jadi pokoknya jangan ragu buat teman-teman yang ingin punya PLTS tapi dengan biaya minim. Nah, ini aja solusinya seperti ini ya teman-teman. Bisa beli inverter dulu sama aki ya teman-teman yang penting. Jadi kita bertahap. Nah, kalau beli panel suryanya nanti jangan asal-asalan teman-teman. Kalau mau nyicil PLTS itu harus dikonsep dari awal ya. Kalau mau nyicil ya minimal kita harus dihitung dulu mau yang berapa WP ya. Soalnya teman-teman kalau udah nyebur ke PLTS, maka teman-teman saya jamin akan terus upgrade ya, akan terus ketagihan ya. Nggak bakal cukup di situ aja. Pasti bakal terus upgrade ya teman-teman. Makanya harus dikonsep dari awal ya. Jangan asal-asalan kalau mau nyicil PLTS biar nggak berantakan ke sononya ya. Nanti kalau panel suryanya 100 WP ya semuanya 100 WP ya teman-teman. Jadi nggak pusing. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman ya sekali lagi jangan ragu untuk memulai ya. Jangan ragu untuk memulai karena PLTS itu sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman. Nah, teman-teman nggak perlu baterai seperti ini ya. Saya juga ini baterai murah meriah aja ya. Nah, teman-teman bisa cari aki apa aja. Sekarang udah zamannya lay fosfat ya. Nah, udah pada murah-murah. Teman-teman bisa beli lay fosfat aja yang banyak juga gak apa-apa tuh. Oke teman-teman, hanya sekian aja. Hanya sebagai penyemangat ya. Mudah-mudahan teman-teman segera nyebur ke PLTS ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.